Selamat sore sahabat Femina, jumpa lagi di Femina Live yang menjadi bagian dari kerjasama Femina dan Satgas COVID-19. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat dan terus menjalankan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Femina yang akan menemani Anda selama 45 menit dalam obrolan menjaga negeri dari COVID-19. Nah, seperti kita tahu, sudah 8 bulan ini banyak sekali mereka pihak-pihak yang berjibaku melawan COVID-19. Mereka adalah tentunya relawan tenaga kesehatan dan ada juga relawan kemanusiaan dan masyarakat. Nah, ini kalau ketika saya bicara nakes juga tidak hanya dokter dan perawat, tapi juga bahkan ada supir ambulans dan mereka yang bertugas di laboratorium dan juga tidak lupa TNI dan Polri. Mereka ini semua sudah mengerahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya tanpa pamrih untuk melawan COVID-19. Doni Monardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sekaligus Ketua Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB mengatakan kehadiran relawan dalam melawan COVID-19 merupakan bagian dari pentahelix penanggulangan bencana. Terdiri dari 5 helikas, yaitu pemerintah, pakar atau akademisi, masyarakat, lembaga usaha, dan juga media massa seperti Femina hari ini. Sejak Maret 2020 hingga saat ini jumlah relawan COVID yang sudah tercatat dan tersebar di Indonesia sudah menyentuh angka 32.000 orang. Siang ini kita akan ngobrol bersama 3 tamu perempuan di Rumah Sakit COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran. Bagaimana sih kesadaran mereka dalam bertugas dan menghadapi tantangan terberat setiap harinya. Sedikit banyak kita harapkan dari sesi hari ini kita sebagai masyarakat bisa timbul kesadaran untuk meringankan kerja mereka ini, yaitu dengan tetap secara maksimal menjaga kesehatan kita sehari-hari. Bersama ini saya akan memperkenalkan mereka yang mendedikasikan waktu dan keterampilan mereka untuk membantu menangani masalah COVID-19. Kita punya pembicara pertama kita, yaitu saya akan segera hadirkan di layar. Kita punya Dr. Anggun Wijayanti, dokter relawan ID, yang telah bergabung sebagai relawan medis COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran pada Juli lalu. Sebelumnya, Dr. Anggun adalah dokter internship di RSUD KH Hayun, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Nah, dia akan live bersama kita dari Makassar ya. Selanjutnya kita punya Mbak Melva Elfrida Sihombing SKM, dia adalah relawan dari tim koordinator Satgas COVID-19. Dia ini setiap hari berada di rumah sakit dan kita akan bertanya kepada dia tanggung jawab apa sih yang dipegang oleh Mbak Melva dalam penanganan COVID-19 ini. Nanti kita akan ngobrol lebih panjang ya dengan Mbak Melva. Jangan lupa sahabat Femina yang punya pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komen kalau pengen bertanya bagaimana sih keseharian mereka ini yang harus berada di area rumah sakit ya. Para relawan ini yang mungkin jarang sekali gitu kita lihat sehari-hari di media massa. Makanya Tria bilang sesi ini hari ini sangat menarik. Karena kita punya kesempatan untuk berdatangan mereka bertiga di Facebook Live Femina. Terakhir kita akan menyapa Agustini Nurul Rohmah. Dia adalah relawan non-medis TKR Satgas Penanganan COVID-19. Dia akrab dipanggil dengan Mbak Rima. Mbak Rima akan bergabung bersama kita di menjelang akhir acara. Kita akan bertemu dulu dengan 2 pembicara kita ya. Sudah ada di sini Dr. Anggun dan Mbak Melva? Iya, sudah ada. Apa kabar Dr. Anggun dan Mbak Melva? Alhamdulillah sehat. Oke. Dr. Anggun sedang bertugas hari ini, Dok? Hari ini sedang off. Oh, sedang off. Oke. Biasanya dalam 7 hari off-nya apakah harinya tetap atau biasanya tergantung dengan jadwal yang lain, dokter lainnya? Biasanya tetap ya jadwalnya, seumpama kita hari ini jaga pagi, besoknya kita akan jaga malam, setelah itu 1 harian off, kemudian kita jaga siang. Ritmenya selalu seperti itu. Oke. Jadi dalam 1 minggu ada Juli 2 ya? hari off. Belum balik nih Mbak berarti? Belum kembali ke Makassar ya? Belum kembali ke Makassar. Nah makanya sahabat Femina, pokoknya kita mau ngajak ngobrol nih Dr. Anggun. Bagaimana sih peran sehari-hari di sana, apa yang dihadapi sebagai seorang wanita, tentu dia punya jiwa yang sangat pemberani ya,
untuk ikut berjuang menangani COVID-19. Nanti juga dulu nih, biasanya super sibuk tuh ya di rumah sakit Wisma Atlet. Mbak Melva, kabarnya baik Mbak Melva? Saya buka masker ya. Yes. Sehat, senang, bahagia. Oke, hari ini sahabat Femina. Nah, tuh ya. Pokoknya sahabat Femina, kita seperti Mbak Melva di Rumah Sakit Wisma Atlet sebagai relawan. Nah, pasti ini pokoknya aku udah bakal bilang kesehatan diri sendiri. Mereka, pihak-pihak seperti Dr. Anggun dan juga Mbak Melva bisa terasa lebih ringan. Dr. Anggun ada lawan non-medis. Oke, kita mau buka obrolan dulu bersama Dr. Anggun, boleh? Nanti kita jumpa dengan Mbak Melva nanti Mbak ya. Oke. Dari Makassar, mendaftar medis penanganan COVID di Wisma Atlet. Apa sih dok sebetulnya yang menggerakkan hati dokter untuk sampai istilahnya nggak boleh ketinggalan nih ikut peran dalam berjuang untuk Indonesia? Itu sebagai seorang wanita nih dok, apa nih? Baik, sebenarnya dari awal ada info penerimaan relawan medis di Wisma Atlet ini, saya sudah tertarik untuk mendaftarkan diri karena ini adalah penyakit baru juga kan untuk kita. Jadi saya tertantang untuk turun langsung sebagai relawan medis untuk menangani pasien-pasien COVID secara khususnya. Tapi dari bulan awal-awal itu untuk menjadi relawan kita harus mendapatkan izin dari orang tua, sehingga dari situ saya memiliki kendala izin dari orang tua. Tapi karena seiring berjalannya waktu, saya melihat guru-guru dan senior-senior saya yang sudah terjun langsung dan beberapa di antaranya telah mendahului kami. Jadi saya memutuskan untuk terus bicara ke orang tua agar memberikan izin. Akhirnya di bulan Juli, alhamdulillah saya diizinkan untuk ke Jakarta. Seperti itu. Oke, kita Yes, Dokter Anggun. Ya. Ya. Gimana? Ya. Setelah meminta izin kepada orang tua. Sorry, jaringannya agak terputus-putus ya. Oke. Ya Mbak, boleh dijelaskan Mbak bagaimana, apa sih sebetulnya menggerakkan hati Dr. Anggun sampai berani mau segera berperan serta di Wisma Atlet Kemayoran? Ya, dari awal adanya COVID ini saya sudah tertantang untuk turun langsung sebagai relawan. Karena ini adalah info baru untuk kita, penyakit baru. Jadi saya ingin menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan khusus COVID sendiri. Tetapi karena di awalnya itu kita sebagai relawan harus mendapatkan izin dari orang tua, sehingga saat itu orang tua memiliki ketakutan sendiri untuk memberikan izin. Jadi saya belum diizinkan awal-awal COVID. Akhirnya karena melihat guru-guru saya dan senior-senior saya yang lebih dulu berada di garda terdepan, saya dan banyaknya tenaga medis yang mendahului kami, sehingga saya memutuskan untuk terus berbicara ke orang tua agar mendapat izin. Akhirnya di bulan Juli saya diizinkan oleh orang tua saya untuk ke Jakarta. Oke, yes. Nah, Dokter Anggun, Ya. kira-kira kalau
kalau terhitung dari Juli lalu sudah berapa pasien yang ditangani oleh Dokter Anggun? Dan bagaimana sih sebetulnya beradaptasi? Kalau tadi Dokter Anggun bilang ini adalah sebuah jenis penyakit baru gitu. Bagaimana harus beradaptasi dalam situasi darurat ini menghadapi hal yang mungkin banyak sekali belum ada data medisnya ya gitu. Gimana tuh? Kira-kira berapa pasien? Kalau jumlah pasiennya sudah tidak terhitung ya, soalnya dari bulan Juli kalau tidak salah dari tanggal 19 sampai sekarang dalam satu hari itu pasien tidak menentu, kurang lebih dulu melonjaknya pasien itu di bulan Juli Agustus. Jadi di situ pasien baru setiap jaga bisa di atas 50-an. Jadi kalau untuk menghitung beberapa jumlah pasien itu sudah sangat banyak sekali. Dan beradaptasi pada lingkungan Wisma Atlet sendiri ini, kami akhirnya mulai terbiasa dalam menangani pasien secara tepat, secara cepat, karena kami terbiasa kedatangan pasien dengan ambulans langsung 3, terus kita harus menerima pasien langsung 50-an orang, jadi kita sudah lumayan terbiasa dalam menangani pasien secara cepat dan tepat. Oke. Nah itu mungkin bisa disebutkan itu ketika tadi disebutkan ketika sebegitu banyak ambulans harus menurunkan calon pasien gitu. Ya. Bagaimana sih secara psikologis gitu? Tentu misalnya secara medis ada beberapa hal yang sudah dipelajari. Secara psikologis juga melihat sebuah penyakit datang begitu cepat dengan pasien begitu banyak, itu bagaimana Mbak menghadapinya? Ya, tentunya mental harus kuat ya. Makanya kita kalau saat libur kan di sini sistem jaganya 8 jam kerja, 32 jam istirahat. Setelah jam kerja itu kita betul-betul memaksimalkan untuk istirahat. Terus kita di sini sesama nakes kita saling menguatkan satu sama lain agar mental kita tetap kuat sehingga saat kembali ke jaga kita sudah bisa betul-betul maksimal dalam menangani pasien. Pernah dihadapi apa Mbak? Ya. Mungkin hal yang terberat pernah dokter hadapi saat bersama pasien? Tentu pasien atau dalam kondisi yang sudah kritis gitu, atau justru melihat dari pihak keluarganya seperti apa dok? Hal terberat yang ditangani dalam pasien ya, itu kalau pasiennya dalam evaluasi swab ternyata masih positif. Itu karena untuk menjaga mental pasien untuk tidak down itu sangat susah, karena di sini ada beberapa pasien yang sudah sampai 3 kali 4 kali swab hasilnya masih positif. Jadi kita sama-sama saling menguatkan agar mental pasien tidak down, karena tidak jarang pasien-pasien di sini banyak yang menuntut untuk mau pulang walaupun sudah positif karena sudah berapa bulan di sini. Oke. Itu sih tantangannya. Nah itu kan banyak sekali pasti mereka merasa bahwa segala pengobatan sudah dilakukan secara maksimal oleh pihak dokter. Nah sementara tadi juga disampaikan bahwa mereka juga jika telah melalui tes swab 3 atau 4 kali masih juga dinyatakan positif COVID-19. Nah itu apa yang bisa dijelaskan bahwa ini memang sebetulnya sudah semua proses sudah dilakukan, apalagi yang menghambat, itu yang disampaikan itu menjadi tugas dokter juga kan? Iya, itu menjadi tantangan tersendiri untuk kami ketika mengedukasi pasien, karena mungkin pengobatan di sini sudah ada protapnya, tetapi kalau untuk mengedukasi pasien itu adalah masing-masing dari dokternya sendiri bagaimana cara menjelaskannya. Kita menguatkan pasien agar dia tetap mau dalam menjalani terapi selanjutnya, walaupun sudah positif kita harus menguatkan mentalnya. Di sini kita mengajak pasien untuk tetap gembira agar daya tahan tubuhnya bisa meningkat gitu. Ya, jika tadi disebutkan ya dok, berarti kan imunitas dengan juga hati yang senang gitu ya dok ya. Hati yang senang, sebagai dokter juga harus memberikan semangat gitu kepada mereka. Berarti kalau bisa sangat down, berapa lama mereka misalnya kalau rata-rata satu pasien untuk berada dalam kondisi perawatan itu dan dinyatakan sembuh, rata-rata berapa hari dok? Sampai akhirnya jadi kita bisa menghitung kalau dia 3-4 kali masih positif, berarti kan dia harus mengkalikan hari-hari itu ya gitu. Kira-kira satu orang itu rata-rata berapa hari dok? Pasien-pasien di sini banyak ya, bervariasi. Tapi untuk
protapnya itu kita di sini melalui 10 hari perawatan, di mana kita mendapatkan terapi lini pertama selama 7 hari, kemudian kita menunggu evaluasi swab berikutnya di hari ke-10. Untuk pasien-pasien yang tidak ada komorbid atau untuk pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya bagus, hari ke-10 swab mereka sudah bisa langsung negatif. Tapi untuk pasien-pasien yang ada komorbid seperti hipertensi, diabetes, itu lebih kompleks ya. Jadi untuk menaikkan daya tahan tubuhnya itu lumayan susah. Jadi kita tetap menangani, memberikan multivitamin dan mengedukasi untuk pasien tidak stres agar daya tahan tubuhnya bisa naik. Nah, selama dokter Ada yang menghadap apa? sampai 20 hari juga ada. 20 hari ya? Iya, 20 hari. Iya. Berarti termasuk mereka yang anak-anak harus terpisah dari orang tuanya ya dok? Itu juga termasuk Iya. yang paling berat dong dok ya? Itu kalau yang klaster-klaster keluarga kan ada yang anaknya biasa udah negatif tapi orang tuanya masih positif. Disitulah kita bagaimana caranya agar ibunya mengikhlaskan anaknya duluan pulang atau ibunya duluan pulang. Di situ kita harus menjelaskan secara detail kepada pasien agar mereka bisa mengerti bahwa penanganan COVID ini masing-masing orang itu berbeda-beda. Iya. Oke, berarti kalau jika berbeda-beda, berarti kan ini tadi seperti dokter tadi sampaikan bahwa melihat bahwa ada anggota keluarga yang harus terpisah gitu dok ya. Iya. Satu dinyatakan positif, satunya negatif gitu. Terutama jika itu merupakan misalnya anak dan seorang ibu gitu ya. Iya. Nah ini berarti menjadi salah satu pengalaman terberat dong dok. Atau ada pengalaman lainnya yang mungkin juga tidak terlupakan lah. Atau justru hal yang sangat mengharukan dok selama bertugas Iya. di Wisma Atlet ini? Salah satu pengalaman bahagianya itu kalau pasiennya bisa secepatnya positif. Itu sangat bahagia untuk kami sendiri para medis. Kalau yang sedihnya itu ya itu kalau kedatangan pasien klaster keluarga yang bisa ada beberapa ambulans datang membawa 7-10 anggota keluarga yang terdiri dari kakeknya, neneknya, suami istri, dan anak-anaknya yang masih kecil. Itu menjadi dilema tersendiri untuk kami karena ternyata COVID ini sudah memasuki keluarga-keluarga inti kita. Kalau dulunya klaster-klaster perkantoran yang banyak, sekarang malah bergeser menjadi klaster keluarga. Itu sedihnya sih. Iya. Nah dok, berarti kalau misalnya dia klaster keluarga, itu mereka akan disatukan dalam kamarnya saling berdekatan atau bagaimana dok? Di sini dalam satu lantai itu ada 32 kamar. Per kamarnya ada 3 kamar yang terpisah. Jadi kalau misalnya keluarganya sampai 7 orang, mereka akan dibagi menjadi 2 kamar. Nah, sebetulnya kan dokter melihat setiap hari ya dok ya, bagaimana para pasien ini harus berjuang juga melawan penyakit mereka. Ada nggak sih dok yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat, apa yang perlu mereka ketahui mungkin yang sangat mereka mungkin jauh dari pemikiran kita ya untuk dari perspektif medis gitu dok? Iya. Kembali lagi semoga teman-teman di rumah tidak bosan-bosan untuk menaati protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, cuci tangan dengan sabun saat beraktivitas dan setelah beraktivitas, agar kita semua terhindar dari penyakit COVID ini. Karena kita tidak pernah tahu COVID ini bisa menyerang kita di mana saja dan kapan saja. Sehingga kita harus menjaga diri kita sendiri sebelum agar kita bisa melindungi keluarga-keluarga kita di rumah. Tapi kita juga tidak perlu ketakutan berlebih atau sampai stres karena COVID ini agar daya tahan tubuh kita tidak menurun. Dok, berarti ketika tadi dokter menyampaikan bahwa segala protokol kesehatan memang sebaiknya jangan lupa gitu dok ya untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kan sekarang kan dengan sudah menginjak mungkin mau bulan ke-9 gitu, kita melalui bulan ke-8 banyak sekali dari kita mungkin sedikit longgar gitu dok. Mulai lupa gitu menjaga jarak gitu atau menghindari, tetap kita datang ke kerumunan gitu dok. Kita lupa dengan protokol itu. Kita seakan-akan mungkin sebagai masyarakat merasa bahwa COVID itu sudah menjauh dari kita. Tapi nyatanya tidak ya dok. Dia tetap ada dengan angka yang tetap besar ya dok. Iya.
COVID ini tetap ada, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, dia memang ada. Awalnya pelonjakan pasien itu bulan Juli hingga September. Sekarang itu sebenarnya pasien sudah mulai melandai. Tapi pasca long weekend ini kembali pasien melonjak lagi. Sekarang sudah berada di 1000-an lebih kembali. Jadi kita harus jangan bosan-bosan untuk tetap menjaga jarak dan menghindari keramaian. Oke, Dok, ketika dokter berbicara ya, Dok, kepada pasien-pasien ini, sebetulnya apakah mereka adalah orang yang sudah menjalankan protokol? Apakah kebanyakan dari mereka apa sih yang kalau dokter simpulkan gitu sehingga mereka bisa terkena COVID-19, Dok? Sebenarnya ada beberapa pasien dari mereka. Iya, ada beberapa pasien yang memang sudah mematuhi protokol kesehatan, tapi itu yang menjadi penyebabnya karena dalam satu rumah kita, seumpama kita ada 5 orang. 4 orang ini kita taat dalam menghadapi protokol kesehatan, tapi yang satu sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, sehingga kembali keluar berkumpul bersama teman-teman dan dia lalai dalam melakukan protokol kesehatan. Saat kembali ke rumah, dialah yang menyebabkan pemaparan terhadap 4 keluarga ini. Jadi memang kita tidak pernah tahu, walaupun kita sudah menaati protokol kesehatan pun, kalau kita lalai dalam mengingatkan keluarga kita atau teman-teman kita, kita tetap akan bisa terkena penyakit COVID ini. Oke. Nah, sahabat Femina, itu tadi kita sudah menjelaskan banyak sekali insight dan juga sharing dari sehari-hari Dr. Anggun di Wisma Atlet. Jadi kita bisa melihat bagaimana bahwa memang COVID itu bisa, siapapun bisa terkena COVID. Bahkan mungkin kita sudah menjalankan protokol kesehatan, tapi mungkin kita berdekatan, kita tidak tahu karena banyak sekali yang tidak memiliki gejala. Jadi kita tentu harusnya jangan lupa untuk setiap hari menghindari kerumunan, itu aku rasa penting sekali. Dan bagaimana kita untuk tidak lalai ya, Dok, ya, untuk tetap senantiasa mengingatkan diri kita bahwa protokol ini nggak boleh kendor ya, Dok, ya. Karena ini angkanya masih, apalagi tadi masih klaster keluarga, justru sekarang ya, Dok, ya. Meningkat. Betul. Oke, terima kasih sekali Dr. Anggun. Nah, kita sekarang mau ngobrol nih, sharing, pengen dengerin dari wanita kedua kita, yaitu Mbak Melva. Mbak Melva adalah koordinator tim relawan Satgas COVID-19. Mbak Melva, ceritakan secara singkat dong, apa aja sih peran sehari-hari yang justru kayak Mbak Melva nih nggak pengen ikut bagian dalam melakukan tugas yang penting ini. Apa aja sih Mbak tugasnya? Halo sahabat Femina, selamat sore semuanya. Saya Melva, relawan di bidang kesehatan dari tim koordinator relawan Satgas Penanganan COVID-19. Nah, kita itu sudah mulai bekerja sejak mulai Maret ya, untuk pendataan Maret sampai sekarang untuk mendata relawan yang mau bergabung seperti Dr. Anggun tadi gitu, untuk bisa membantu pemerintah dalam melakukan penanganan COVID ini di Indonesia. Nah, tugas kami di bidang relawan itu adalah salah satunya membuat pendataan semua relawan dari seluruh Indonesia yang sampai per Agustus kemarin itu ada sekitar 25 ribuan lebih, dan kebetulan Melva itu menangani bidang kesehatan, di mana kita akan relawan-relawan kayak dokter, perawat, bidan, farmasi dan sebagainya, itu masuk datanya ke dalam kita, dan nanti kalau ada permintaan seperti waktu itu permintaan paling besar dari Rumah Sakit Wisma Atlet, nanti kita akan mengarahkan mereka ke sana untuk bisa bertugas di rumah sakit dan juga di dinas-dinas kesehatan lainnya, di rumah sakit rujukan COVID lainnya di seluruh Indonesia. Seperti itu tugas utamanya kami. Lalu kami juga ada melakukan pendataan rumah sakit untuk distribusi APD di awal-awal sampai bulan Agustus kemarin. Dan kami juga ada melakukan beberapa program di bidang relawan. Kalau untuk di bidang kesehatan kita ada program dukungan psikososial dan konseling daring. Seperti itu, Mbak Tia. Nah, kalau tadi berarti psikososial ya yang menjadi tanggung jawab Mbak Melva. Ini kerjanya di sisi mana, tower yang mana
di ruang apa namanya, dan seperti apa sih yang harus dijalani, yang harus Mbak Melva tugas-tugasnya gitu. Sebagai dari tadi ngobrol tentang untuk program dukungan psikososial. Nah, salah satu penting dari kejadian COVID ini kan terjadi disfungsi sosial sebenarnya baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi ada menimbulkan kepanikan, keresahan, dan mungkin ada yang stres, ada yang depresi gara-gara COVID ini. Nah, salah satu program kita adalah kita mau memberikan dukungan psikososial yang dilakukan oleh profesional relawan dari pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini mereka sangat profesional dalam melakukan dukungan psikososial. Salah satunya adalah di Rumah Sakit Wisma Atlet. Nah, program kita di sana kita melakukan ada 3 hal yang kita lakukan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Kebetulan ruangan kita itu di Wisma Atlet disebut ruang anti galau. Kita di sana ada sekitar 10 orang bertugas di sana untuk memberikan dukungan bagi nakes, tenaga kesehatan seperti teranggun. Kita ada beberapa acara relaksasi, fun game gitu. Lalu juga untuk teman-teman yang pasien yang beresiko tinggi seperti anak-anak dan lansia. Seperti itu kita punya tugas programnya. Nah, kalau dari kategori umur ya, apa aja sih misalnya keluhan yang mereka yang paling sering Mbak Melva dengarkan gitu. Kalau dari anak-anak atau dari orang dewasa atau dari lansia itu berbeda-beda nggak Mbak keluhannya? Yang paling sering dicurhatin gitu. Oh iya, kan kita tuh terima rujukan biasanya dari keperawatan, lalu di tim kami itu ada dari psikolog. Biasanya kalau ada yang tidak bisa mereka tangani secara medis, baru mereka nanti rujuk ke kita. Nah, keluhan paling sering itu kayak susah tidur, susah makan, terus sedih, sangat sedih, terus bengong, terus butuh teman curhat atau butuh teman sharing. Mereka biasanya dirujuk ke kita gitu. Jadi keluhannya lebih banyak sedih, susah tidur, susah makan, lalu karena mungkin stres karena seperti yang Dokter Anggun tadi bilang, ada berkali-kali sudah di swab tapi tetap hasilnya positif, dan kita akan memberikan penguatan kepada pasien tersebut. Bisa kasih contoh nggak sih Mbak, gimana kata-kata yang menguatkannya itu? Saya pengen tahu nih, pengen belajar juga nih kalau saya ada dicurhatin sama orang. Nah, gimana sih kayaknya nih ahlinya nih menjawab curhatan. Ahlinya sebenarnya pekerja sosial. Dia profesional sih melakukan asesmen kebutuhan need-nya tuh ada beberapa aspek kan, need yang sebenarnya tuh apa gitu. Nah, pekerja sosial ini nanti akan mengasesmen sebenarnya dia butuh apa. Karena kan kalau kita sakit menjadi pasien, yang paling sulit adalah kita dijauhkan dari segalanya. Kita kan diisolasi tuh. Nah, sementara orang Indonesia itu kan bangsa yang bersosial sangat tinggi ya, kekeluargaan, gotong royong, seperti itu. Nah, ketika dia menjadi pasien, dia tuh diisolasi, dia jauh dari segalanya. Jauh dari keluarganya, jauh dari temennya, dan itu kita akan menjadi teman mereka di sana. Kita akan jadi saudara mereka, teman berbicara mereka. Sebenarnya hal simple seperti itu aja udah cukup kok. Lalu kita juga melakukan relaksasi, senam bersama seperti itu, dan melakukan permainan-permainan dan olahraga bareng gitu. Jadi ada kesempatan pasien-pasien itu bisa melakukan kegiatan bersama, namun tetap melaksanakan protokol kesehatan tentunya. Oke. Nah, sekarang kan kalau nggak salah juga akhirnya belajar dari apa yang Mbak Melva peroleh dari di Wisma Atlet 19. Ada sekarang lagi bikin program online ya Mbak, secara daring, jadi mereka bisa berkonsultasi, jadi membentuk bersama psikolog dan psikiater ya Mbak ya. Jadi semacam layanan konseling secara online. Itu untuk siapa yang boleh mendaftar, dan itu nanti mekanismenya seperti apa Mbak? Boleh ceritain dikit nggak tentang program terbaru Mbak Melva ini bersama tim? Jadi program konseling dari ini diperuntukkan sebenarnya untuk masyarakat umum. Kalau sakit Wisma Atlet, kita punya ada bidang kesehatan mental. Di dalamnya itu ada
termasuk psikolog, psikiater, pekerja sosial, peksos seperti kami, lalu rohaniawan. Jadi ada ibadah juga di sana, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, program konseling ini kalau yang di Wisma Atlet sudah ada call centernya sudah ada sendiri. Jadi kalau mereka membutuhkan kita akan memberikannya. Nah, konseling yang kita punya karena kita tuh ada sekitar 56 relawan psikolog dan psikiater yang terdaftar di Des Relawan, di kami di Satgas Relawan. Nah, kita tuh punya jadwal konseling online secara daring kalau ada yang membutuhkan untuk bisa curhat, bisa sharing atau bisa berkeluh kesah di sana. Nanti ada psikolognya yang setiap hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ada 56 relawan yang siap membantu masyarakat jika dibutuhkan gitu. Nanti flyernya akan saya serahkan nanti nih setelah acara ini. Oke. Nah, flyer itu pengumumannya bisa dilihat mana Mbak sebelum diserahkan ke kita? Bisa dilihat di mana Mbak? Bisa ada dilihat di covid.id juga ada. Lalu nanti mungkin saya bisa share ya flyernya. Oke, sip. Terima kasih banget Mbak Melva atas sharingnya tentang cerita sehari-hari di ruang anti galau ya Mbak ya. Iya. Siapa yang jajan di situ dan bagaimana tugasnya. Sekarang kita akan ketemu dengan pembicara ketiga. Dia adalah Mbak Agustini yang akrab dipanggilnya Mbak Rima. Rada jauh ya Mbak, nama Mbak Agustini akrab dipanggil Mbak Rima. Mbak Rima lagi di mana Mbak? Nah ini Mbak Rima nih kalau kita lihat dari lokasinya ini rada beda nih, nggak di Wisma Atlet. Jadi Mbak Rima ini memang beda banget. Justru dia memilih menjadi relawan untuk berada di lapangan, ketemu masyarakat di luar, membantu mensosialisasikan ke pasar, ke sekolah, kemana ya? Biasa ke rumah ibadah juga bisa ya Mbak ya? Kemana aja sih Mbak? Jadi berbagi tentang isu yang masalah yang ada ini sekarang. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Agustini Nurul Rohma, biasa disapa Rima. Saya adalah relawan non medis tim koordinator relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Nah, karena saya itu bidangnya di non medis, jadi memang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil ya Mbak ya. Jadi kita kemarin sempat programnya turun ke pasar, ke stasiun, kemudian teman-teman juga ada yang ke pos keliling di masing-masing RT RW, kemudian ada juga yang ke rumah ibadah dan sebagainya. Nah, memang tantangan yang paling besar yang yang dialami adalah bagaimana kita menyadarkan masyarakat gitu. Kemarin kan sempat banyak, mungkin sampai sekarang ya Mbak, masih banyak masyarakat yang pro dan kontra terkait dengan COVID-19 ini. Banyak yang menyepelekan COVID-19, banyak yang nggak percaya bahwa COVID itu ada. Tapi ya itu sudah menjadi tugas kita untuk bagaimana mengedukasi dan mensosialisasikan tentang protokol COVID-19 kepada masyarakat gitu. Nah, lokus yang memang concern saya laksanakan adalah di pasar, kemudian stasiun gitu. Sebelumnya ada pelatihan khusus nggak Mbak Rima untuk materi yang akan diberikan ke masyarakat? Siapa yang memberikannya gitu pelatihannya? Ya, kalau pelatihan pasti ada ya Mbak ya sebelum kita terjun. Misalnya ini istilahnya ini kan kita lagi perang ya, pasti kita menyediakan senjatanya untuk para relawan yang memang akan ditugaskan di lapangan. Nah, sebelum para relawan yang masuk mendaftar di kita karena open recruitment juga untuk relawan yang bersedia berkontribusi demi kemanusiaan untuk bersama-sama melawan COVID-19 ini, kita berikan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihannya berupa bagaimana mensosialisasikan protokol COVID-19 dengan benar, bagaimana kemudian kita ajarin relawan itu caranya pakai masker dengan benar, cara cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer itu seperti apa gitu sebelum turun ke lapangan gitu. Dan yang memberikan pelatihan adalah dari tim kita, dari tim koordinator relawan ada yang namanya bidang pelatihan. Nah, mereka yang memberikan pelatihan kemudian bekerja sama dengan dokter-dokter yang memang terdaftar juga di tim koordinator relawan begitu Mbak. Nah, berarti sharing dong Mbak, cerita menarik dari lapangan nih. Gimana sih menghadapi masyarakat, pasti kan dari berbagai lapisan sosial gitu. Tadi masuk ke sekolah-sekolah dan ke berbagai tempat umum lainnya. Apa sih Mbak tantangannya gitu? Yang unik lah, yang mungkin yang paling tidak di luar dugaan gitu, atau justru banyak
di tempat mana biasanya mendapatkan respon yang sangat positif gitu dari masyarakatnya? Ya, kalau yang saya rasa paling kompleks itu memang di pasar ya Mbak ya, karena memang benar-benar dari basis paling bawah, dari akar rumput itu dari pasar masyarakatnya. Nah, di pasar itu kemarin memang agak ya dibilang susah, ya susah gampang gitu kita masuk ke pasar, karena ketika kita bagikan face shield kemudian masker tuh mereka langsung berkerumun gitu. Kemudian ketika kita sudah kasih sosialisasi, kasih masker, kasih face shield, itu mereka dipakai, kemudian waktu kita jalan meninggalkan mereka, balikan gitu, mereka udah lepas lagi. Dan itu yang memang harus kita sering-sering gitu tiap hari diingetin, Bapak, Ibu, ayo dipakai face shield-nya, dipakai maskernya, begitu. Bahkan kita kan ada posko ya Mbak ya, ketika kita turun di pasar itu kita ada posko untuk tempat relawan kita istirahat gitu, duduk. Ya gitu, gimana cara kita lebih humble aja sama masyarakat di bawah itu untuk sosialisasi. Nah, berarti kalau untuk merekrutnya harus dicek dulu itu Mbak ya. Modal kesabaran, modal kesabaran. Wah, kalau aku kayaknya nggak bisa ikutan Mbak, nggak sabar Mbak. Berarti selain punya sadar nih, kita punya wah saya sabar nih dan saya bisa nih berkomunikasi pada orang-orang yang mungkin orang-orang yang kita nggak kenal bahkan. Nah, berarti kalau dari Mbak Rima sendiri, apa sih yang menggerakkan selain tadi modal sabar yang cukup besar? Iya, saya yang menjadi kemudian tergerak untuk mau terlibat gitu ya Mbak ya. Motivasinya adalah karena memang saya lahir dari emang sukanya organisasi gitu Mbak. Di dalam organisasi kan kita diajarkan bagaimana untuk memang bersosialisasi langsung dengan masyarakat gitu. Jadi emang suka aja sih, basicnya emang suka untuk ketemu langsung dengan masyarakat, dan kebetulan diamanahi untuk ada di tim koordinator relawan di bidang non medis ya. Saya bersyukur banget untuk itu, karena mau nggak mau kita sebagai anak muda yang digadang-gadang jadi generasi emasnya Indonesia ini harus memang yang pertama punya empati, punya kepekaan terhadap masyarakat untuk bagaimana bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju gitu. Nah, Mbak Rima terjun ke lapangan kan nih, kadang nih dadakan nih ya, masyarakatnya mungkin nggak tahu kalau ke pasar, wah ada tim relawan nih bakal ngasih sosialisasi tentang COVID-19. Nah, kalau lihat sehari-hari itu bagaimana sih sebetulnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Mbak? Ya, kalau sejauh ketika saya turun ke lapangan sih, Mbak, sudah mulai banyak memang yang pakai masker, kemudian yang sedia hand sanitizer itu sudah mulai banyak ya. Tapi ya itu tadi, memang perlu adanya sosialisasinya sampai ke bawah, kemudian juga diedukasi agar orang yang terkena COVID-19 itu kemudian tidak menjadi stigma di masyarakat. Itu kan sekarang yang banyak terjadi ya Mbak ya, ketika orang sudah terkena COVID-19 kemudian ada dampak lah dari itu. Nah, mungkin itu yang perlu untuk kita sosialisasikan bersama biar masyarakat juga lebih aware gitu. Oke, Mbak Rima sekarang posisi lagi di mana sih Mbak? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Kebetulan lagi di luar Jakarta Mbak. Iya. Lagi di mana Mbak? Ada permintaan untuk sosialisasi. Di kota mana Mbak? Kebetulan lagi di Yogyakarta Mbak. Di Yogyakarta. Jadi hari ini di Yogyakarta, besok next lo kemana, kota mana lagi Mbak? Harus siap kemana kalau lagi? Kalau sekarang teman-teman yang lainnya sedang ada program pelatihan untuk relawan. Jadi relawan bisa mendaftar di kita untuk kemudian nanti diikutkan pelatihan. Sekarang udah running di Bandung, kemudian di Semarang, di Bali, nanti akan ada di Makassar, di Banjarmasin dan Papua gitu. Oke. Thank you banget Mbak Rima, tadi udah di-share juga gimana cara kita kalau kita mau ikutan menjadi relawan ya. Nah, kita mau ketemu lagi dengan semua pembicara. Udah ada beberapa pertanyaan di Facebook. Saya mau nanya nih, untuk yang langsung kontak ya dengan pasien di Wisma Atlet, yaitu ke Dr. Anggun dan ke Mbak Melva. Ini sebetulnya mungkin ke Dr. Anggun dulu ya. Dr. Anggun ini setiap hari berada di samping pasien untuk mengobati mereka. Apa enggak, ini pasti pertanyaan sangat klise ya. Apa yang membuat Dr. Anggun begitu tidak hilang ya kekhawatiran tertular gitu, Mbak? Oh ya, baik. Kami di sini kan jaganya itu bisa 8 sampai 9 jam menggunakan APD level 3. Di mana kita harus menahan haus, menahan lapar,
menahan buang air kecil dan besar. Dan saat menggunakan masker pun maskernya itu double masker, dan kita masih menggunakan micropore untuk agar semua celah-celah di muka kita tertutup. Setelah dari jaga 8-9 jam itu, kita tidak langsung pulang ke rumah, pulang ke asrama untuk tidur-tiduran, tapi kita melakukan dekontaminasi dulu, di mana menggunakan Nubrika dari TNI agar untuk mematikan virus-virus itu sendiri. Baru kita melepaskan semua hazmat dan kembali ke kamar. Sebelum kembali ke kamar, kita masih mandi dulu. Gitu. Nah, itu tadi ritual dokter ya, setiap harinya saat bertugas ya. Nah, kalau ke Mbak Melva sendiri, Mbak, gimana Mbak? Sampai sudah hilang tuh ya rasa takut tertular tuh udah hilang ya Mbak ya? Apa sih yang bikin begitu beraninya gitu? Kalau kan setiap hari bersama mereka ya, meredakan stres para pasien ini. Ya, kalau rasa takut hilang itu enggak, tetap ada, resiko itu tetap ada. Cuma memang kami kalau di Wisma Atlet itu benar-benar menjaga protokolnya, tidak bersentuhan dengan siapapun, lalu tetap rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, selalu pakai masker. Nggak bisa kalau di Wisma Atlet, kita tuh nggak bisa namanya nggak pakai masker, dan maskernya itu juga harus masker khusus gitu. Nah sebenarnya kan kalau takutnya enggak, takutnya ada, pasti takutnya ada, khawatirnya ada. Tetap berdoa aja, karena Tuhan pasti bantu kita kok. Niat kita kan baik. Oke. Kalau Mbak Melva, kalau mau ketemu dengan pasien itu APD seperti apa sih Mbak? Kalau untuk ketemu pasien langsung, kita tuh pakai APD level 3, hazmat dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai sedut. Terus sarung tangannya juga nanti ada 2 lapis. Baru nanti diisolasi semua, dipastikan tidak ada rongga yang masuk gitu ke dalam tubuh kita. Nah, bedanya saya sama Dokter Anggun. Dokter Anggun itu berhadapan pasien di ruang tertutup di rumah sakitnya. Kalau saya di ruang terbuka. Jadi mungkin resiko saya lebih rendah daripada resiko Dokter Anggun sendiri. Kalau saya tidak boleh ketemu di ruang tertutup, harus di ruang terbuka. Terbuka ya. Itu satu hari berapa jam tuh Mbak bertugas kalau untuk relawan seperti Mbak Melva? Kita itu 1 minggu ada 3 kegiatan. Seminggu sekali untuk anak, seminggu sekali untuk lansia, lalu seminggu sekali untuk nakes gitu. Jadi seminggu itu 3 kali. Oke. Kalau untuk Dokter Anggun, jangka waktu berapa lama Dok tadi bertugas untuk sehari? Dan kalau sekarang kan, kalau tadi kemarin bisa dibilang sekitar 50 pasien masih sehari sekarang rata-rata. Iya, rata-rata setiap shift bisa sampai 50 pasien. Kita dalam sehari 8-9 jam jaga on hazmat, nggak boleh dilepas sama sekali hazmatnya APD level 3. Terus dalam 1 minggu itu kita ada 5 kali jaga, 2 kali off, 2 hari off. Oke. Kalau untuk Mbak Rima nih, mana Mbak Rima? Mbak Rima, kalau harus ada di lapangan, protokol kesehatan apa saja sih yang dilakukan untuk Mbak Rima sendiri? Ya, kalau dari tim non medis itu memang berbeda dengan tim medis ya, Mbak. Kalau mereka pakai hazmat, kalau kita nggak mungkin pakai hazmat. Kalau kita pakai hazmat, pasti masyarakatnya malah takut, malah trauma gitu. Jadi kita paling pakai sarung tangan plastik, kemudian pakai masker dan pakai face shield sama pakai baju tertutup gitu aja sih, Mbak. Oke, ya betul ya. Kalau kita pakai hazmat ke pasar juga nanti dikira langsung heboh ya, langsung bubar pasarnya Mbak. Iya, yang ada trauma nanti masyarakat. Iya betul. Jadi memang berarti emang berani. Tadi kayak ini termasuk wanita berani juga nih Bang tadi Mbak Rima. Karena kita nggak tahu kan Mbak di lapangan, apalagi banyak sekali misalnya karena COVID-19 bisa saja seseorang yang positif tapi nggak punya gejala ya Mbak ya. Jadi memang itu adalah cara terbaik Mbak Rima dan tim dalam melindungi diri sendiri saat bertugas ya Mbak. Iya betul. Oke. Nah untuk
dokter, untuk semua pembicara, saya mau nanya, pernah dapat stigma negatif nggak sih dari lingkungan sekitar gitu? Karena pasti mereka tahu gitu, kalau tugas sehari-hari adalah berada di area yang harus berhadapan dengan pasien COVID-19, terutama Mbak Melva dan Dr. Anggun ya. Dr. Anggun dulu boleh? Bagusnya di Wisma Atlet ini, ya, bagusnya di Wisma Atlet ini karena kita nggak pulang sama sekali, jadi kita betul-betul setelah jaga kita juga ada asrama masing-masing, kamar masing-masing, jadi kita tidak terpapar dengan keluarga di rumah atau lingkungan sekitar kita. Kalau stigma negatif pasti ada ya, pasti masyarakat kalau tahu kita bertugas sebagai relawan COVID, pasti mereka akan takut untuk berdekatan atau untuk bercengkrama bersama kita. Tapi selama kami bertugas di Wisma Atlet, kami memang sangat meminimalisir untuk berkontak langsung dengan orang yang di luar Wisma Atlet gitu. Nah, kalau dengan Mbak Melva gimana tuh Mbak? Stigma orang di luar gitu, atau mungkin udah terbiasa jadi relawan ya, itu cara seperti itu apa sih yang dari masyarakat itu stigmanya? Nah, kalau stigma itu tetap pasti ada gitu, meskipun kita sudah berkali-kali memberikan informasi dan sosialisasi bagaimana mencegah COVID ini adalah menjaga diri sendiri, menjalankan protokol tadi 3M. Tetap kalau saya pulang ke rumah juga, nanti mama bilang tuh, boleh pulang asal jangan bawa penyakit katanya. Ponakan juga bilang gitu, boleh pulang tapi jangan bawa penyakit ya katanya. Atau ketemu teman-teman, ketika teman-teman tahu saya baru dari Wisma gitu, pasti bilang jangan deket-deket dulu si Melva, biarin Melvanya jauh dulu katanya gitu. Pasti mereka otomatis jaga jarak. Tapi sih karena kita paham memang kita harus menjaga jarak ya, ya bagus gitu. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita semuanya, bukan karena saya dari Wisma Atlet, tetap jaga jarak itu tetap dilakukan, karena hanya kita yang bisa menjaga diri kita dari penyakit COVID itu. Nah, kalau tadi Dokter Anggun kan sudah sejak Juli ya, sudah tidak ketemu keluarga ya, karena memang langsung bertugas di Wisma Atlet. Kalau Mbak Melva sendiri itu seberapa sering Mbak pulang ke rumah gitu, bisa ketemu keluarga? Domisili di Jakarta Mbak? Ya, domisili di Jakarta, rumah saya di Jakarta. Pulang itu palingan cuma sebulan sekali, tapi itu kan harus isman dulu 3 hari, terus hasil rapid sama swabnya negatif, baru berani pulang. Kalau nggak berani juga pulang. Oke. Berarti kalau untuk Mbak Rima pun, kalau tadi Mbak Melva kan tes setiap saat ya. Kalau Mbak Rima dengan jadwal yang sangat padat berkeliling gitu, melakukan sosialisasi. Seberapa sering Mbak? Berarti setiap berangkat pulang harus swab terus? Ya, jadi memang swab dan rapid harus terschedule ya Mbak. Setiap mau keluar kota pasti rapid dan swab. Kalau pulang ke rumah sih, saya kebetulan ngekos kan di Jakarta. Jadi semenjak saya memutuskan untuk terjun di dunia kerelawanan untuk menangani COVID-19 ini, saya belum pernah pulang ke kosan. Paling ya mampir sebentar terus balik lagi gitu aja. Nggak pernah yang stay lama di kosan, karena memang sejak April sampai sekarang stay terus di posko TKR itu. Nah, ada pertanyaan dari Sahabat Femina, yaitu dari Desi. Nah, gimana sih tadi meyakinkan keluarga bahwa misalnya ini mungkin ada Sahabat Femina, mungkin di sini ada yang mau relawan ikut ambil bagian, pengen banget ikutan, tapi biasanya nih tadi Mbak Anggun aja bilang izin dari orang tua permintaan cukup susah ya keluarnya ya. Gimana sih cara meyakinkan kepada keluarga gitu? Sementara orang lain kan memilih untuk menjauhi COVID-19 ya, mereka yang terpapar gitu. Dari mungkin kita mulai dari Mbak Risma deh, dari Mbak Rima. Gimana tuh? Sampai permintaan keluar dari keluarga? Kalau saya pamit dari keluarga, alhamdulillah keluarga sih mendukung aja, asal dapat memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena kebetulan orang tua saya juga di kampung di Lamongan dan saya di Jakarta. Jadi untuk izin, alhamdulillah orang tua saya sangat ya memberikan izin gitu. Oke. Jadi silakan berangkat gitu ya, membantu Indonesia langsung menjalankan tugasnya. Kalau Mbak Melva, siapa sih waktu pertama kali mau ikutan nih, aku mau bertarung nih di Wisma Atlet, minta izinnya paling sulit ke siapa tuh?
nggak ada ya, karena sejak awal sebelum ada COVID juga memang kan pekerjaannya adalah sebagai relawan. Dimulai dari Aceh, relawan bencana memang udah dimulai gitu. Jadi memang ketika penanganan COVID ini juga saya datang tuh ke kantor BNPB, saya mau jadi relawan gitu. Padahal waktu itu belum ada penerimaan di bulan Maret itu. Nah, akhirnya di bulan April dibentuk sama Dek, mereka untuk Tah, membuka relawan, mendaftarkan relawan. tolongin HP gue dong, Baru Dek. saya di situ masuk. Oke. Nah tadi berarti Mbak Melva boleh diulangin ya, kalau kita mau gabung ke relawan, kalau Mbak Melva kan langsung datang tuh ya ke kantor BNPB gitu. Kalau bagi teman-teman ada cara lain kah, secara online gitu mereka bisa daftar untuk untuk dicek syaratnya di website mana? Nah, websitenya itu ada di covid19.co.id. Di situ ada pendaftaran relawan, namanya SIMR. Langsung mendaftar di situ aja, gampang kok. Oke, siap. Nah, kita mungkin Ibu produser sudah bilang 10 menit lagi acaranya. Jadi ternyata emang nggak berasa ya, waktu udah segera usai nih dalam obrolan kita bersama 3 wanita pemberani hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, Tria mau bertanya kepada semua pembicara. Bagaimana sih menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap fisik itu tetap sehat ya, dan mental juga tetap waras gitu dengan kedatangan pasien gitu, lalu melihat juga kondisi pasien yang pasti down secara fisik dan mental, itu gimana supaya untuk menjaga diri sendiri? Mungkin dimulai dari Dokter Anggun, tipsnya nih gitu. Cara sehatnya gimana? Cara jaga mentalnya gimana? Kalau ala Dokter Anggun. Kalau tips dalam menjaga daya tahan tubuh agar tetap stabil, tetap kita harus melakukan pola hidup bersih dan sehat, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan yang paling penting meminimalisir pemikiran-pemikiran negatif agar daya tahan tubuh kita tidak menurun. Karena mari kita sama-sama menerapkan pola hidup sehat ini terhadap diri kita sendiri dulu, agar kita bisa melindungi keluarga-keluarga kita di rumah. Oke. Kalau Mbak Melva, Mbak, tips sehat dan tips tetap waras, coba dibagikan ke sahabat Femina. Kan udah biasa jadi relawan nih ya, pasti udah punya cara jitu nih. Nah, kalau selain yang tadi PHBS, yaitu tetap jalankan protokol kesehatan 3M, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Nah, yang paling penting tuh adalah harus tetap happy, harus tetap bahagia. Itu yang harus. Jadi nggak cuma pasien ya yang happy ya? Hah? Nggak cuma pasien yang happy, semua harus happy. Iya, semua harus. Karena happy itu menular ya Mbak, happy itu menular kan? Bener, happy itu menular. Jadi kalau kita tetap ada tuh terapi ketawa kan bisa. Ketawa itu atau terapi bertepuk tangan itu kan merangsang hormon untuk merangsang sel-sel kita untuk tetap bisa bergerak, itu kan itu juga bikin kita menstimulasi kita untuk bisa happy gitu. Ada tepuk tangan yang lama atau ketawa terbahak-bahak itu bisa menstimulasi kita juga gitu. Nah, karena kalau kita happy, imun kita itu optimum dia kalau kita happy. Nah, jadi kita mari jaga-jaga kita tetap bahagia dan yakin sama yang di atas tentunya. Nah tuh, jadi itu tipsnya keren banget ya dari Mbak Melva. Kita happy, pasien juga happy. Jadi bahwa happy itu memang menyebar ke ruangan, ke siapapun yang kita lagi ngajak ngobrol. Nah kalau untuk Mbak Rima nih, tips tetap sehat ya, menjaga imunitas tubuh, ada nggak? Minum jamu kah atau apa gitu, hal-hal seperti itu? Ada makanan wajib, minuman wajibnya, atau olahraga fisik gimana? Ya, kalau saya untuk jaga kesehatan sih paling makan teratur, kemudian minum vitamin, dan sama tetap jaga 3M sih. Tapi kalau untuk jaga mood, karena kita kan pasti relawan ini udah cukup letih gitu ya dengan aktivitas sehari-hari. Jadi paling saya tuh ada rutinitas kayak, karena saya sukanya nyanyi-nyanyi karaokean gitu. Jadi tiap sebelum aktivitas tuh pasti kayak, ayo nih
cas air dulu biar semangat lagi gitu. Pasti nyanyi dulu di kamar sampai tetangga kamar tuh, aduh Rima berisik banget pagi-pagi gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita jaga mood aja, jangan sampai stres, kemudian nanti bisa imun kita turun gitu. Oke, terima kasih banget kepada 3 wanita pemberani yang bersedia hadir di talk show Facebook Live Femina hari ini yang bekerja sama dengan Satgas COVID-19. Semoga sehat selalu. Tria, mewakili Femina, mengucapkan kepada Dr. Angku juga, ke Mbak Melva dan ke Mbak Rima agar tetap selalu kuat berada di lapangan menjadi relawan. Nah, akhirnya semoga obrolan ini juga ya, pasti kita semoga menjadi pengingat bagi kita semua di saat ini tanpa kecuali untuk selalu menjaga kesehatan. Disiplin menjalankan protokol 3M yaitu mencuci tangan, ini harus selalu diingat setiap hari ya. Mencuci tangan, juga memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tentu sebagai penghargaan kita kepada pahlawan kemanusiaan seperti bintang tamu Femina hari ini. Sahabat Femina, Tria ingin menyampaikan untuk selalu menyaksikan Femina Live dalam Facebook yang bekerja sama dengan Satgas COVID-19. Kita akan banyak berbicara tentang topik-topik seputar COVID-19 dan kenormalan baru. Sama Femina sekali lagi dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Agar kita semua waspada dan menjaga kesehatan masing-masing. Terima kasih kepada semua pembicara. Kembali Femina sampaikan sehat selalu dan terus bahagia, happy dimanapun berada, supaya bisa terus bertugas dan memberikan yang terbaik kepada mereka yang sedang positif COVID-19. Oke. Femina akan undur diri. Selamat sore kepada sahabat Femina. Jangan lupa acara ini terus bisa ditonton di Facebook Live Femina Media dan juga nanti akan hadir di IGTV, Instagram Femina, yaitu @feminamagazine. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Femina, undur diri dan terima kasih sahabat Femina atas waktunya. Sampai jumpa.